Halo, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa kembali dengan Ibu Guru Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal gabungan FPB dan KPK, ya, materi matematika kelas 7. Soal yang pertama, diberikan dua bilangan 30 dan 45, temukan FPB dan KPK dari kedua bilangan tersebut. Nah, teman-teman, kalau FPB itu apa teman-teman ya? Faktor persekutuan terbesar. Nah, dari 30 dan 45 ini untuk mencari faktor persekutuan terbesar artinya kita harus mencari nilai faktor dari angka masing-masing ya. Jadi untuk yang soal nomor 1 ada angka 30. Kita cari faktornya, boleh pakai pohon faktor ya. 30 bisa kita bagi 2, hasilnya 15. Kita bisa bagi berapa? Kok bagi 2 kan nggak genap ya, berarti kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Sehingga faktor dari 30 ini adalah 2 kali 3 kali 5. Berikutnya kita cari yang faktor dari 45 ya. Nah, 30 sudah dapat faktornya ini ya, 2 kali 3 kali 5. Sekarang kita cari faktor dari 45. 45 bisa kita bagi berapa teman-teman? 3 ya, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Sehingga faktor dari 45 itu 3. 3-nya ada 2 nih, berarti 3 kuadrat dikali 5. Nah, ini faktornya. Sedangkan FPB-nya, FPB dari 30 dan 45, hasilnya berapa? FPB itu yang kita cari adalah faktor ya, yang memiliki nilai yang sama. Jadi di sini kan ada angka 2, 3, dan 5. Yang 45, 3 kuadrat kali 5 ya. Sehingga angka yang sama yang mana? Ya, angka yang sama yang dimiliki oleh keduanya di sini adalah angka 3. Ini ada 3 juga ya. Dan angka apa? 5 ya. Kalau angka 2, nah angka 2 hanya dimiliki oleh 30. Sehingga 45-nya di sini nggak ada nih angka 2-nya. Sehingga FPB dari 30 dan 45, angka 2 nggak masuk ya. Cuman 3 dan 5. Kemudian kita cari pangkatnya yang terendah. Di sini 3-nya kan ada 3 pangkat 1 sama 3 pangkat 2. Yang kita gunakan adalah yang pangkat rendah. Jadi 3 kali 5. Hasilnya berapa? 15. Seperti itu. Jadi FPB dari 30 dan 45 adalah 15. Kemudian yang berikutnya yang ditanya selain FPB ini adalah KPK. Nah, KPK ini singkatan dari apa teman-teman kalau untuk KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Dimana tadi sudah kita hitung ya untuk faktornya. Tadi 30 tadi faktornya adalah 2 kali 3 kali 5. Kemudian untuk 45 adalah 3 kuadrat kali 5. Nah, KPK-nya, untuk KPK ini adalah semua jenis angka pada kedua faktor ini kita tulis. Ada jenis angka apa saja? Yaitu ada angka 2, ada angka 3, di sini juga ada 3 ya. Berarti 2, 3 sama 5, ya kan? 2, 3 sama 5. Kita tuliskan dulu. KPK-nya ada 3 jenis angka, yaitu angka 2, angka 3, dan angka 5. Kemudian yang kita gunakan adalah pangkatnya yang tinggi, teman-teman ya. Di sini angka 2-nya cuma satu jenis aja, ada di faktor dari 30, berarti 2 pangkat 1 aja yang kita tulis. Kemudian yang angka 3, di sini ada 2 nih jenis pangkatnya ya. Di sini pangkat 1, yang ini pangkat 2. Yang kita pakai pangkat yang tinggi, berarti yang kita gunakan adalah 3 pangkat 2. Kemudian yang 5, di sini 5-nya cuma sama-sama pangkat 1 ya, sehingga di sini yang kita tulis juga 5 saja. Nah, maka KPK-nya adalah 2,
dikali 3 kuadrat itu berapa? 9 dikali 5. Nah, cara menghitungnya supaya mudah, di sini 2 dikali 5 dulu. 2 kali 5, 10. 10 dikali 9. Maka jawabannya adalah 90. Nah, untuk soal nomor 1 sudah selesai ya. Ini tadi soal nomor 1. Sekarang kita menuju ke soal nomor 2. Yang nomor 2, jika FPB dari dua bilangan adalah 8 dan KPK-nya adalah 72, tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, cara yang nomor 2 ini, dia kan sudah diketahui FPB dan KPK-nya ya teman-teman ya. Kita tulis dulu FPB, hasilnya di situ 8, kemudian KPK hasilnya adalah 72. Yang ditanya adalah tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, kalau seperti ini, kita caranya bikin faktor dulu dari kedua angka ini ya teman-teman ya. 8 itu kalau difaktorin berapa? Bagi 2 hasilnya 4, bagi 2 hasilnya 2. Sehingga 8 ini sama aja 2 pangkat berapa? 2-nya ada 3 ya, berarti 2 pangkat 3. Kemudian yang 72 kita faktorkan 2. Kita faktorkan juga ya, kita bagi 2. Hasilnya berapa? 72 bagi 2, 36. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 18. Bagi 2 lagi, hasilnya 9. 9 bagi 2 nggak bisa, berarti kita bagi 3. Hasilnya adalah 3. Sehingga faktor dari 72 adalah 2-nya kita kumpulkan ada berapa nih? 1, 2, 3. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2. Nah, sehingga kita punya faktor-faktornya adalah 2 pangkat 3. Ya, di sini 2 pangkat 3 sama 3 pangkat 2. Yang ditanyakan adalah tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, ini misalkan kedua bilangan tersebut, kita anggap sebagai A dan B. Ya, A dan B. Nah, artinya A dan B ini harus memiliki faktor persekutuan terbesarnya adalah 8. Karena di sini sudah diketahui ya, FPB-nya 8. Jadi A dan B ini harus memiliki faktor 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Nah, kemudian pada soal angka yang kita punya ada 2 pangkat 3 sebanyak 2 dan 3 pangkat 2. Berarti yang belum tertulis adalah 3 pangkat 2. Nah, ini boleh nih kita masukkan di sini yang di A ya. Atau di B. 3 pangkat 2-nya bisa kita tulis di A atau di B. Jadi yang jelas keduanya itu harus memiliki ketiga faktor ini bisa kita tulis gitu ya. 2 pangkat 3, 3 kuadrat dengan syarat kedua-duanya harus memiliki faktor 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, maka pilihannya adalah ini ya, 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat dan 2 pangkat 3. Sehingga bilangan tersebut 2 pangkat 3 tadi 8, 8 dikali 3 kuadrat. 9, 8 kali 9 adalah 72. Dan 2 pangkat 3 yaitu 8. Sehingga dua bilangan tersebut adalah 72 dan 8. Gitu. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3, dua bilangan memiliki FPB 9 dan KPK 252. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, di sini sudah ada untuk yang nomor 3, FPB adalah 9, KPK 252. Tadi caranya gimana? Kita faktorkan terlebih dahulu. 9 bisa kita bagi 3,
hasilnya 3 ya. Jadi 9 ini adalah 3 kuadrat. Kemudian yang 252 ini kita bagi 2 bisa ya. 126. Kita bagi 2 lagi bisa ya. 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3, 63. 63 kita bagi 2 nggak bisa nih, karena ini ganjil ya. Sehingga kita bagi 3. 6 bagi 3, 2, 3 bagi 3, 1. 21. Kita bagi berapa? 3, hasilnya 7. Ya, 7 sudah bilangan prima, sehingga bisa kita bagi lagi ya. Sehingga 252 ini adalah 2 pangkat, 2-nya ada 2 ya, 2 kuadrat, dikali 3-nya juga ada 2, berarti 3 kuadrat kali 7. Sehingga 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. Hasilnya 252. Artinya kita punya faktor, ya, faktornya ini, total faktornya ya, ada 3 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat lagi, sama 7. Nah, yang ditanyakan adalah temukan kedua bilangan tersebut. Jadi kayak tadi ya, kita tentukan nilai A dan B-nya. A dan B-nya. Nah, untuk pilihan yang pertama, tapi ingat ya, faktornya itu di sini FPB-nya 9. Jadi antara A dan B ini harus memiliki 3 kuadrat semua nih. Jadi kalau misalkan yang A-nya di sini ada 3 kuadrat, karena kan FPB-nya 9, Dek. FPB 9 itu berarti kan 3 kuadrat ya. Berarti yang A harus punya 3 kuadrat, yang B juga harus punya 3 kuadrat, gitu kan. Nah, kemudian di sini masih ada faktor yang sisa, yaitu 2 kuadrat sama 7. Ini boleh 2 kuadratnya saya masukkan di sini ya. 2 kuadrat, 7-nya saya masukkan sini. Nah, berarti 3 kuadrat. Jadi untuk pilihan yang pertama, untuk A dan B-nya, 3 kuadrat itu berapa? 9 kali 2 kuadrat, 4. Hasilnya adalah 36. Kemudian yang ini 3 kuadrat, 9 kali 7. Hasilnya berapa? 9 kali 7, 63. Nah, ada pilihan yang lain nggak? Pilihan yang lainnya ya ini tadi ya, yaitu 9 dan 252. Mereka pasti juga akan memiliki FPB-nya 9, KPK-nya juga ini 252 ya. Nah, ini kalau A dan B ini benar nggak sih, Bu? Dia KPK-nya 252. Nah, ini kan kita bisa cek ini ya. Di sini ada 3 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sama kali 7. Nah, di sini ya, kalian lihat. Nah, untuk A dan B, dia memiliki keempat ini ya, ada 3 kuadrat, ada 2 kuadrat, 3 kuadrat lagi, 7. Ini semuanya mencangkup dari total faktor yang kita miliki. Berarti kalau dikalikan, hasilnya juga sama. 36, kita kalikan 63, itu hasilnya berapa? Hasil perkaliannya di sini adalah 2268. Ya. Sama dengan ketika kita ambil A dan B-nya adalah 9 dan 252. Ini hasilnya juga 2268. 2268. Sehingga untuk pilihannya, temukan kedua bilangan tersebut, A dan B-nya adalah, ada 2 pilihan ya. Pilihan yang pertama bisa 36 dan 63, atau pilihan yang keduanya adalah 9 dan 252. Nah, ini kedua-duanya ini sama, akan menghasilkan FPB-nya adalah 9 dan KPK-nya adalah 252. Jadi bisa ada 2 jawaban ya. Pilihan yang pertama bilangannya 36 dan 63,
Dan yang kedua, bilangnya adalah 9 dan 252. Oke, kita lanjut soal yang keempat ya. Nomor 4, diberikan FPB dari dua bilangan adalah 12 dan KPK-nya adalah 180. Temukan salah satu bilangan jika bilangan lainnya adalah 30. Nah, di sini salah satu bilangnya udah ada ya, teman-teman ya. Oke, kita tuliskan untuk soal yang diketahui dari nomor 4 ini adalah FPB yaitu 12 dan KPK adalah 180. Kita faktorin dulu ya. 12 itu bagi 2 hasilnya 6, bagi 2 hasilnya 3. Sehingga faktor dari 12 adalah 2, 2-nya ada 2 ya, jadi 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian yang 180, kita faktorkan bagi 2, hasilnya berapa? 90, bagi 2 hasilnya 90 bagi 2, 45. 45 bagi 2 nggak bisa ya, karena di sini ganjil, kita bagi 3, hasilnya berapa? 45 bagi 3, 15. 15 kita bagi 3 hasilnya 5. 5 udah bilang prima, berarti kita stop di sini ya. 180, 2-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 2 pangkat 2. 3-nya juga ada 2. Berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, ini teman ya. Faktor-faktornya ada 2 pangkat 2, 3, 2 pangkat 2, 3 kuadrat, dan 5. Yang ditanyakan, temukan salah satu bilangan jika bilangan lainnya adalah 30. Oke. Nah, sebetulnya mudah ya, tanpa kita harus faktorin itu bisa sebetulnya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung pada seperti ini. Caranya, jadi FPB kita kalikan dengan KPK. Ini pasti hasilnya adalah bilangan yang pertama dikali bilangan yang kedua. Padahal bilangan yang pertama udah ada. Berapa teman-teman? 30. Gitu ya. FPB-nya tadi 12. KPK-nya 180. Yang dicari adalah B. Berarti untuk mencari B gimana? 12 kali 180 itu adalah 30 kali B. Sehingga yang dicari B-nya aja. Maka B sama dengan 12 dikali 180 kita bagi 30. Ya, ini bisa disederhanakan. 18 bagi 3 itu dapat 6 ya. Sini 18 bagi 3, 6. Kemudian 12 dikali 6, hasilnya adalah 72. Maka, temukan salah satu bilangan lainnya. Bilangan lainnya adalah 72. Ya, jadi kita masukkan tadi ya. 72 dikali 30, hasilnya sama dengan 12 dikali 180. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.